Dia sedang berbicara ke dalam hati kita. Dan Tuhan memakai semua apa yang bisa dipakainya, saudaraku, untuk menarik perhatian kita. Tuhan berbicara ketika saudara ada di gereja. Tuhan berbicara ketika saudara ada di KKR. Bahkan dimanapun saudara berada di padang media saudara, Tuhan tetap berbicara kepada saudara. Adakah hati saudara seperti Musa? Saudara menyimpan untuk memeriksanya. Saudara rindu, saudara mau, saudara ingin Tuhan kembali. Saudara mau visi yang menyala itu kembali. Saudara tahu tidak benar ada sesuatu yang tidak puas di sini Tuhan. Tidak benar ada di sini. Ada sesuatu yang memang sudah kau taruh dalam hatiku. Tuhan sedang berbicara kepada saudara lewat apapun itu. Bahkan saat ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Biarlah visi kita dinyalakan kembali. Biarlah visi yang redup itu tidak lagi redup, tapi menyala kembali. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sudah cukup lama kau di padang Midian, Musa. Tuhan mengingatkan kembali. Aku memanggil engkau. Panggilanmu adalah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka kepada tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku Israel, bagaimana kerasnya mereka ditindas. Aku sudah mendengarkan seruan mereka, dan engkaulah yang kupilih untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudaraku, tahukah saudara, hal yang sama Tuhan ucapkan kepada kita pada hari ini. Adakah visi daripada Tuhan itu menyala dalam hati saudara? Sudah cukup lama puas dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita miliki selama ini. Tetapi Tuhan memanggil kita. Banyak orang di luar sana hidupnya ditindas oleh setan. Mereka berseru, mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka mau bebas, tapi mereka tidak mampu membebaskan diri mereka. Hidup mereka hancur karena setan, tapi mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa mengeluarkan diri mereka dari kerusakan yang dibuat setan dalam hidup mereka. Dan Tuhan sedang berkata, aku memanggil engkau anakku untuk membawa mereka semuanya keluar dari perbudakan setan, masuk kepada kerajaan Tuhan yang kekal. Mana amin yang lebih kuat? Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, Musa hidupkan kembali visinya. Dia menyala-nyala kembali. Dan saudara, apa yang katanya pada Tuhan? Dia siap untuk berangkat. Musa siap untuk berangkat. Tapi masih ada pertanyaannya kepada Tuhan. Ya, kita lihat langkahnya satu-satu. Bagaimana Musa itu menyalakan kembali visi yang sudah redup. Yang pertama kita lihat, saudara. Pertama, Musa menolak semua tuduhan-tuduhan setan yang mengatakan dia tidak sanggup berangkat. Dia menolak semua tuduhan setan yang berkata, kalau sudah demikian Musa, kau tidak mungkin lagi bisa dipakai Tuhan. Kau tidak akan mungkin bisa lagi kembali untuk menyelamatkan bangsa Israel. Panggilan Tuhan yang sudah disediakan Tuhan bagimu itu sudah tidak mungkin lagi bisa kau kerjakan. Langkah pertama, Musa menolak semua tuduhan-tuduhan setan yang mengatakan dia tidak sanggup berangkat. Saudaraku, Musa memang sudah berdosa karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri dalam melayani Tuhan. Dia mengandalkan kepintarannya sendiri dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia berdosa di hadapan Tuhan karena dia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada Tuhan. Jalan Tuhan bukanlah dia membunuh bangsa Mesir. Itu bukan caranya Tuhan untuk memakai Musa membebaskan bangsa Israel. Musa memang sudah berdosa, tetapi satu hal, Musa dia tidak membiarkan tuduhan setan. Dia tolak semua tuduhan setan. Dia bertobat dari segala dosa-dosanya. Saudaraku, mungkin kita pada saat ini berkata, bagaimana lagi aku bisa dipakai Tuhan? Sudah banyak dosa yang kulakukan. Seharusnya aku tidak melakukan dosa itu, tapi nyatanya aku sudah melakukannya. Apakah mungkin aku masih bisa melakukan rencana Tuhan dalam hidupku? Apakah bisa aku kembali melakukan panggilan Tuhan dalam hidupku? Pada hari ini jawabannya bisa. Ketika saudara datang kepada Tuhan dan mengaku semua dosa saudara, maka Tuhan kita adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita.
dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan Dia akan memulihkan saudara. Dialah Tuhan yang memanggil saudara. Dia tidak pernah menyesali panggilannya. Dialah Tuhan yang paling mau saudara bertobat dengan segera. Jadi kalau ada dosa kita, jangan biarkan kita dituduh oleh setan lagi. Tolak tuduhan setan. Datang kepada Tuhan, minta ampun dengan segenap hati. Pertobatan mulai dari hati. Hati kita ini sudah berkata, aku tidak lagi mau melakukannya. Aku bertobat Tuhan. Ya, kalau mungkin misalnya aku mengandalkan diriku selama ini, kupikir jalanku yang baik, kupikir jalanku yang benar, tapi rupanya bukan itu jalanmu. Sekarang aku bertobat dari kesombonganku Tuhan. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku berhenti. Ampuni semua kesombonganku, ampuni dosaku Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Kau pulihkan aku. Aku mau kembali mengerjakan visinya Tuhan, kembali mengerjakan rencana Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Tuhan akan menyucikan saudara segala dosa saudara. Setan tidak punya lagi tempat untuk menuduh saudara. Setan tidak bisa lagi masuk dalam hati saudara atau hidup saudara, karena seluruh roh jiwa tubuh saudara sudah disucikan oleh darah Yesus. Setan tidak punya hak lagi menuduh saudara berdosa. Dan saudaraku, biarlah kita juga melatih diri kita dan memastikan diri kita sepanjang umur hidup kita, jangan kita hidup di dalam dosa. Katakan amin. Setan mau kita tetap parkir, menjadi lumpuh, parkir di padang Midian, menjadi lumpuh dan tidak pernah benar-benar masuk untuk menggenapi rencana Tuhan. Mungkin awalnya sudah cukup baik, kita punya visi daripada Tuhan, tetapi seiring waktu kita kemudian terdistraksi, terganggu oleh semua kenyamanan hidup, oleh semua kesenangan-kesenangan dunia, dan kita parkir di padang Midian. Sudah cukup lama kita parkir di padang Midian. Saudaraku, jangan kita teruskan itu. Berhenti, segera bertobat, berbalik, dan minta Tuhan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Haleluya. Kita keluar segera. Seperti Musa, dia bangun dan bangkit. Dia bertindak. Yang kedua, langkah kedua, saudara, Musa, dia bangun, dia bangkit, saudaraku ya. Tapi sebelumnya Musa bertanya kepada Tuhan, Keluaran 3 ayat 11. Banyak pertanyaan Musa kepada Tuhan. Apa katanya? Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia berkata, Tuhan, siapa aku ini? Kenapa aku bisa menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Siapa aku ini bisa membawa bangsa Israel semikian besar? Itu pekerjaan yang besar. Kadang-kadang anak-anak Tuhan diberikan Tuhan visi yang besar dalam hidupnya, dan dia berkata, siapa aku ini Tuhan, sehingga aku bisa mengerjakan visi yang sedemikian besar seperti itu? Apalah yang bisa aku buat? Engkau tahu bagaimana latar belakangku, engkau tahu bagaimana pendidikanku, engkau tahu bagaimana keluarga, engkau tahu bagaimana keadaan keuangan, engkau tahu bagaimana kesanggupanku. Apalah yang bisa kau perbuat? Aku bukan siapa-siapa. Banyak anak-anak Tuhan, mereka memilih untuk tinggal di padang Midian dan tidak berani. Saya ulangi, tidak berani mengerjakan visi daripada Tuhan, karena menganggap bahwasanya mereka itu bukan siapa-siapa dibandingkan visi Tuhan yang besar bagi mereka. Tidak mungkin mereka bisa mengerjakan visi besar. Haleluya. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata demikian. Tetapi Tuhan ingatkan kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, jangan lihat kepada dirimu sendiri, tapi kenallah aku, siapa aku yang mengutus engkau. Jangan pandang kepada dirimu sendiri,